Perkenalkan, nama saya Ulfa Sartika Dewi. Saya dari tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera pendengaran dan indera penglihatan. Bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah sistem indera pendengaran. Di indera pendengaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di telinga luar ini terbagi menjadi daun telinga dan membran timpani atau gendang telinga. Di daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi, kemudian akan dihantarkan ke kanal auditory eksternal. Sedangkan di gendang telinga atau membran timpani ini berfungsi untuk meneruskan bunyi secara mekanik. Membran timpani atau gendang telinga ini terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu atas depan, atas belakang, bawah depan, dan bawah belakang. Kemudian selanjutnya telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu ada yang namanya tuba esophagus, ada yang namanya ossicle auditory, dan otot. Di saluran esophagus ini atau tuba esophagus ini pada normalnya dia tertutup, tetapi dia akan terbuka apabila kita menelan, menguap, dan mengunyah. Selanjutnya di bagian ossicle auditory terbagi menjadi 3 bagian, yaitu malleus atau martil, ada yang namanya staples atau sanggurdi, dan ada yang namanya inclus atau anfal. Kemudian di bagian telinga dalam terbagi menjadi labirin. Labirin ini terbagi menjadi 3 bagian juga, yaitu ada yang namanya vestibular, ada juga saluran semisirkular dan kolea. Saluran vestibular ini berfungsi sebagai saluran yang menyambungkan antara saluran semisirkular dan kolea. Kemudian selanjutnya masuk ke indera penglihatan. Indera penglihatan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang bagian luar atau selaput bagian luar ini yang bernama sklera. Sklera ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan secara mekanis dan memungkinkan melototnya otot mata. Kemudian yang bagian kedua itu koroid. Koroid merupakan saraf yang terdapat di pertengahan antara sklera dan retina. Koroid ini berfungsi untuk sebagai penyedia bahan makanan bagi bagian mata lainnya. Kemudian retina. Retina berfungsi sebagai penerima rangsangan, penerima bayangan, dan melihat benda. Kemudian ada juga yang namanya kornea. Kornea ini merupakan selaput tipis yang tembus pandang. Kornea ini berfungsi sebagai penerima bayangan. Kemudian selanjutnya ada iris. Iris atau selaput pelangi ini berfungsi sebagai tempat melindungi refleksi cahaya mata, dan dia juga berfungsi untuk mengendalikan kerjanya pupil. Kemudian bagian selanjutnya yaitu pupil. Pupil berfungsi untuk membiaskan atau memfokuskan bayangan sehingga bayangan akan jatuh tepat pada retina. Selanjutnya aqueous humor. Aqueous humor ini berfungsi untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata. Selanjutnya ada yang namanya saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk menyalurkan rangsangan ke saraf kranial atau saraf optikus. Selanjutnya bintik buta. Bintik buta ini merupakan tempat keluarnya saraf optik dari bagian mata. Bintik buta ini berfungsi untuk tidak peka terhadap cahaya karena bintik buta ini tidak memiliki kandungan sel konus dan memiliki sel batang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.